Untuk mendorong ekonomi dalam negeri, tujuannya adalah untuk supaya kita bisa berdiri di kaki sendiri dan Ya, tidak betul, ketergantungan betul, betul, betul. dengan negara-negara produsen lain. Kira-kira formulasi seperti apa yang Anda lihat sebagai pengusaha pas untuk mendorong hal ini, Pak? Ya, saya rasa pemerintah sebenarnya sudah punya roadmap ya untuk melakukan hilirisasi. Tapi di sisi lain juga ada banyak industri yang memang sebelumnya sudah menjadi basis produksi ya, khususnya seperti tekstil dan alas kaki yang kelihatannya dalam 3-4 tahun terakhir ini kan terkena badai yang cukup kuat juga ya. Karena apa? Pertama memang kita 4 tahun kemarin ada situasi COVID, lalu ada imbas juga geopolitik Mbak ya, karena pastinya salah satu tujuan ekspor kita adalah Eropa gitu, yang sekarang mereka juga pastinya juga punya strategi untuk mengurangi ketergantungan impor juga dari negara-negara lain. Dan memang kalau kita bicara secara kompetitif ya, kita secara fair ya, harganya memang harga barang kita jauh lebih mahal daripada barang-barang dari China. Ya. Jadi menurut saya strategi yang harus dilakukan ya, pemerintah harus punya kebijakan bagaimana mengoptimalkan market di dalam negeri ya, untuk bisa menopang industri-industri tersebut ya. Nah, tentunya tadi dengan pengenaan tarif misalnya, atau mungkin non barrier tarif yang lain gitu. Nah, ini saya rasa harus dilakukan secara komprehensif. Di samping memang harus ada insentif lain dari sisi misalnya peremajaan mesin gitu ya, dari sisi insentif pembiayaan. Nah, ini harus dilakukan secara komprehensif sehingga industri yang sudah ada ini bisa kompetitif kembali. Karena apa? Karena mereka ini kan industri yang boleh dibilang padat karya nih kan. Ya. Istilahnya menyerap tenaga kerja yang cukup besar ya. Kalau industri ini tidak diberikan suatu perhatian yang lebih, ya ini akan merembet ke mana-mana ya, dan itu juga akan mengurangi daya beli. Jadi saran saya harus ada kebijakan yang memang komprehensif, karena memang kalau kita lihat pemerintah juga di industri sandang misalnya tidak punya lagi BUMN, karena kemarin kan baru saja dibubarkan ya PN Sandang. Jadi harus langsung insentifnya kepada sektor swasta tersebut. Oke, baik Pak Anggawira. Pertanyaan saya selanjutnya kepada Pak Emil. Pak Emil kan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Anggawira berkaitan dengan PHK yang sedang terjadi. Yang sudah terjadi adalah di sektor tekstil. Kita tahu bahwa ini sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir dan masih belum berakhir. Apakah memang Anda melihat dari data neraca dagang yang terus susut setiap bulannya ini mengimplikasikan kondisi PHK massal yang sedang terjadi di beberapa sektor di dalam negeri, Pak? Ya, ini masalahnya nih sekarang kan masalah di Cina. Di Cina itu mereka terjadi ekonominya menyusut. Sehingga industri-industri itu coba melakukan ekspor. Nah, ekspornya itu banyak masuk ke Indonesia. Yang pertama kena ya bahasa tekstil, itu pasti kena itu. Karena banyak sekali barang-barang dari Cina itu masuk. Saya nggak tahu bagaimana caranya, ada yang ilegal, ada yang legal, ada yang dumping. Kita bisa lihat juga di satu daerah itu ada mall besar, itu udah rata-rata ibaratnya agen-agen daripada importir tekstil dari Cina lah gitu. Jadi ini harus ditertibkan, saya kira harus ditertibkan. Kalau nggak mati industri tekstil Indonesia. Padahal tekstil itu dulu menjadi salah satu komponen eksportir terbaik Indonesia gitu. Jadi sekarang harus dilindungi, saya bilang tadi harus dilindungi produk-produk Indonesia. Dan juga masalah ekspor, kita selain juga meningkatkan domestik, tapi juga masalah ekspor barang-barang Indonesia ini ke Eropa dan ke Amerika. Ini terganggu dengan kapal ya, dengan peperangan di Middle East, dengan ancaman ketegangan di South China Sea, sehingga cost-nya itu mahal. Sekarang berebutan kontainer, apalagi September
di Amerika, pelabuhan Amerika di timur nggak salah ada strike nanti. Jadi orang-orang untuk mengantisipasi itu melakukan ekspor yang lebih cepat daripada nunggu September karena ada strike. Nah itu berebutan kontainer harganya naik sekarang. Jadi ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Kita juga sulit melakukan ekspor ke Eropa karena ada masalah di peperangan di Middle East yang akan meluas. Itu jadi ini harus reroute, harus ini lebih lama, lebih banyak kesulitan di dalam mencari kontainer. Nah ini hambatan-hambatan ini harus diantisipasi oleh pemerintah, harus diberikan semacam insentif, semacam tax rebate atau apalah gitu. Jadi supaya ini sekarang kan kita seolah-olah ekspor sendiri, mati sendiri gitu, nggak ada dipikirin gitu. Nah ini pengusaha ekspor ini harus benar-benar ditangani gitu. Dulu ada hadiah dari pemerintah, misalnya ekspornya bagus gitu, diberikan insentif macam-macam gitu. Sekarang udah nggak ada gitu, nggak terlalu diperhatikan. Jadi fokus pemerintah juga jangan hanya kepada minerals saja, tapi juga harus pada industri yang lainnya. Ini industri kita, indeks industri juga kita juga sangat kecil ya sekarang. Padahal itu yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Jadi ini satu persoalan yang betul-betul harus ditangani dari perindustrian. Saya kira harus lebih fokus ya memelihara ini. Terus koperasi juga, koperasi Indonesia di daerah tuh udah mati semua. Dulu Sokoguru ekonomi Indonesia koperasi, sekarang koperasi kemana, nggak kedengeran, malah hancur habis anggota-anggotanya. Itu juga harus ditumbuh kembangkan, dipupuk, dibina, dikuatkan gitu ekonomi di pedesaan. Baik. Saya kira itu harus difokus ke sana gitu pemerintah. Baik, tadi Anda menyinggung Pak Emil berkaitan dengan kinerja China yang memang belum kunjung pulih begitu dari COVID-19 hingga saat ini. Apakah memang menurut Anda ini momen yang tepat bagi Indonesia untuk mencari mitra baru untuk meningkatkan neraca dagang, Pak Emil? Ya betul, saya kira kita kan hampir 30% kalau nggak salah kita depends on Cina gitu, ekspor kita. Kita harus mulai shift ya ke Afrika, ke Tanzania, ke South Africa, even ke India. Itu negara-negara yang baru gitu, negara berkembang, ke Ethiopia. Itu mereka adalah negara yang baru berkembang gitu. Cuman kompetitif kita masih sulit dari kapal aja. Dari cost kapal kita itu lebih mahal, lebih jauh gitu. Jadi di situ harus dipikirkan bagaimana caranya diberikan transportation incentive lah, cost-nya supaya rendah, supaya kita bisa compete. Landed cost kita di negara-negara yang baru itu, Middle East lah, Afrika itu bisa compete dengan produk-produk lain gitu. Nah ini yang harus kita rumuskan, kita cari itu dari perindustrian, Departemen Perdagangan mencari importir dan distribusi di Afrika itu harus lebih banyak lagi, karena kita harus switch nih. Saya kira udah mulai switch ke negara-negara seperti Afrika. Afrika ini sedang baru mau tumbuh nih. Ethiopia tuh luar biasa tuh. Jadi kita harus masuk ke negara-negara itu potensinya besar sekali gitu. Baik. Jadi tapi untuk tekstil tuh saya kira masih bisa masuk ke sana. Gitu.